Baik, kita lanjutkan pemodelan sistem dinamik yang menyambung video 1. Nah, kalau misalkan konsumen potensial. Nah, di sini adalah konsumen potensial. Kemudian kita pengaruhi lewat iklan. Seberapa besarkah pengaruh iklan sehingga konsumen potensial itu berubah menjadi pembeli? Misalkan besarnya itu 10%, ya. Berarti efektivitas iklan itu 10%. 10/100 berarti 0,10. Nah, pada saat kita klik efektivitas iklan, variabel ini, maka akan muncul properti seperti ini. Lihat efektivitas iklan, type double. Default value-nya Anda buat, misalkan 0,10. Berarti si iklan itu mempengaruhi orang dari konsumen potensial menjadi pembeli hanya 10%. Ya. Tapi ingat, di iklan ini kita harus ada rumusnya. Ya. Iklan itu rumusnya adalah konsumen potensial dikali dengan efektivitas iklan. Ya enggak? Oh, dari mana nih dapat efektivitas iklan? Maaf. Berarti iklan itu seberapa besar pengaruhnya? Konsumen potensial dikali efektivitas iklan. Ya. Caranya gampang, klik di sini, klik. Nah, di sini ada pertanyaan, apa rumus iklan? Iklan itu misalkan rumusnya adalah konsumen potensial dikali, nah kali lambangnya seperti itu, efektivitas iklan. Oke, nah ini untuk ini. Jadi kita sudah menetapkan bahwa iklan mempengaruhi konsumen potensial untuk menjadi pembeli sebesar 10%. Nah, 10% dari mana? Nah, kita kan harus tahu. 10% dari populasi. Misalkan penduduk Jakarta ada 7 juta. Misalkan. Populasinya dapat dari mana? Berarti kita harus masukkan satu variabel lagi. Variabel parameter kita masukkan ke sini. Ya. Kita namai. Di sini bisa, di sini juga bisa. Ya. Kita namai di sini. Populasi. Jadi populasi. Berapa besar populasinya? Klik di populasi. Kemudian di sini ada default value, misalkan jumlah penduduk Jakarta 8 juta. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 8 juta. Oke. Nah, tetapi populasinya harus masuk ke mana? Harus masuk ke konsumen potensial. Karena dia sudah merupakan bagian konsumen potensial. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan ke konsumen potensial. Nah, jadi kalau misalkan kita klik populasi, maka akan ada nama variabelnya. Kemudian akan ada default value-nya 8 juta. Nah, kita masuk ke konsumen potensial. Nah, di sini initial value-nya itu masih 0. Ya, berarti kita harus isi berapa IV-nya. Nah, untuk mengisi konsumen potensial, ini kan masih 0 nih. Ingat, konsumen potensial itu dari mana? Konsumen potensial adalah jumlah populasi penduduk yang akan kita pengaruhi untuk membeli minyak kayu putih. Kalau begitu, konsumen potensial nilainya pasti sama dengan populasi. Kalau begitu, initial value-nya itu sama dengan populasi. Oke. Klik, selesai. Berarti sudah lengkap nih. Populasi adalah input dari ini. Kemudian, dia juga input, dia di input dari ini saja. Oke. Baik. Kemudian kalau misalkan kita ingin memasuki, ada lagi nggak ya yang mempengaruhi orang untuk berubah dari konsumen potensial menjadi pembeli? Ada. Di samping iklan apa? Misalkan mulut ke mulut, ya nggak? Dari info lisan, dari mulut ke mulut. Biasanya orang membeli sesuatu karena dikasih tahu sama temannya. Otomatis kita harus menambahkan satu variabel. Kita ambil dynamic variable, kita namain saja info teman. Oke. Di samping melihat iklan, dia juga dari info teman. Nah, otomatis info teman ini akan berpengaruh kepada nilai pengaruh selain daripada iklan. Kalau begitu dia akan masuk sini. Oke. Nah,
Kemudian info teman itu apa saja yang mempengaruhi info teman? Ya, info teman itu kan bisa saja teman mempengaruhi kalau misalkan teman kita sering mengontak, oh minyak kayu putih ini bagus loh. Oh berarti kita masukin variabel namanya kontak, ya, kontak. Ya, seberapa sering teman kita mengontak, misalkan seperti itu, kontak. Otomatis kontak akan mempengaruhi variabel info teman. Kita ambil, kita sambungkan ke sini. Klik. Berapa persen pengaruh kontak? Misalkan kontaknya di sini berapa kali, misalkan dia nelfon. Katakanlah 80 kali. Oh, berarti 80 kali. Ya, default value-nya kita masukin 80 kali. Oke. Ada nggak yang lain? Efektivitas info teman. Ya. Seberapa persen sih efektivitas info teman? Kita masukin lagi. Kalau misalkan efektivitas iklan tadi 10%, maka katakanlah efektivitas ini misalkan 20%. Nah, efektivitas info teman. Katakanlah 20%. 20% kan 20 per 100. Berarti pada saat kita klik sini, default value-nya kita buat 0,2. Lalu kita sambungkan ke link. Kita sambungkan ke link. Oke. Oke. Masuk. Nah, efektivitas info teman dari mana? Oke, tentunya ada pengaruh populasi dong. Ya nggak? 20% dari mana? 20% dari populasi. Otomatis populasi kita harus sambungkan. Dari link sini, dari populasi, kita masukkan ke info teman. Oke, seperti itu. Berarti ada pengaruh kontak, ada pengaruh efektivitas populasi. Berarti kita harus mengisi ini nih, mengisi formula info teman. Ya, katakanlah rumusnya apa nih info teman itu? Berarti kan dia akan masuk sini, akan masuk sini. Nah, ada satu pertanyaan. Teman yang mana yang bisa mempengaruhi konsumen potensial menjadi pembeli? Tentunya teman yang sudah menjadi pembeli. Ya nggak? Nggak mungkin dari sini. Dia akan mempengaruhi orang yang di sini karena dia sudah membeli. Otomatis harus ada link dari pembeli ke sini, ke info teman. Nah, otomatisnya seperti itu. Oh, berarti info teman itu dipengaruhi oleh seberapa banyak teman kita mengontak. Yang kedua, dipengaruhi oleh teman kita yang sudah beli. Karena tidak mungkin orang yang tidak membeli akan mempengaruhi kita. Dan yang ketiga, dari berapa persen dari jumlah populasi yang terpengaruh oleh informasi dari teman tersebut. Berarti sekarang kita tinggal memasukkan, formulasi info teman. Info teman itu apa saja? Info teman itu adalah iklan, oke, dikalikan dengan apa? Kontak, ya kan? Berapa kali dia kontak? Misalkan dikalikan dengan efektivitas info teman, efektivitas info teman, kemudian dikalikan dengan apa lagi yang masuk? Oh, ini populasi. Oh, populasi. Oke. Kemudian kita bagi. Misalkan formulasinya dibagi ya. Kalau dibagi itu bagi. Apa? Populasi. Nah, populasi dibagi dengan nih yang sudah menjadi pembeli. Selesai. Nah, kira-kira inilah modelnya yang sudah jadi. Apabila kita ingin mengetes apakah model ini bisa jalan atau tidak,
ya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan di sini ternyata masih ada error, Anda tinggal klik nih bawah. Errornya di mana? Ya, iklan is not used but expected. Iklan itu ada tetapi tidak dipergunakan. Nanti kita harus cek lagi formulasinya ada yang salah. Kemudian ada info teman, ada iklan. Nah, ini juga ada 3 error yang harus kita perbaiki. Otomatis kita harus men-trace di mana salahnya. Oh, ternyata iklan itu kan garisnya masuk sini, tetapi di sini belum ada formulanya. Ini juga info teman, kan garisnya masuk sini, di sini juga belum ada formulanya. Berarti nilai pengaruh itu kita harus buat formulanya. Ya. Formula pengaruh itu misalkan penjumlahan dari ini dan ini, ya nggak? Oh, pengaruh itu adalah iklan ditambah info teman. Oh, berarti saya tinggal klik di sini. Nah, kemudian di sini nilai pengaruhnya itu iklan ditambah info teman. Coba kita cek. Berkurang nggak? Tuh, errornya berkurang di bawah. Tinggal iklannya di sini nih. Iklan is used but not expected. Ini ada satu error. Kita cek. Coba kita cek di sini. Klik. Oh, ternyata di sini ada kata iklan. Sementara tidak ada link yang menghubungkan dari iklan ke sini. Berarti itu satu error. Otomatis nggak penting nih iklan di sini. Kita hapus. Oke. Kalau kita hapus klik, maka secara otomatis dia akan hilang. Tidak ada lagi error. Apabila semua sudah clear, kita cek satu-satu. Maka kita tinggal klik di sini. Build model. Kita klik di sini untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Kalau ternyata tidak ada error, berarti sudah. Nah, sekarang kita ingin mensimulasikan model tersebut. Untuk mensimulasikan model tersebut, kita akan kembali ke project. Oke, kita kembali ke project. Kemudian di sini ada simulation. Oke, di sini kan kita modelnya penjualan. Klik model penjualan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan simulation main. Kita cek di sini. Simulation main-nya itu apa? Di sini ada simulation, ada main. Kemudian di sini ada model time. Ya. Nah, kita bisa set dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya. Baik, model yang kita buat adalah model penjualan. Pada saat Anda klik penjualan, maka akan kita lihat. Oh, di sini penjualan. Berarti kita ingin mensimulasikan per hari, days. Ya. Kemudian pada saat kita ingin menerapkan simulasinya, klik simulasi, maka kita akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih apa? Misalkan di sini real time. Kemudian stop. Anda tinggal pilih. Jangan stop at specific time. Nah, berarti kita harus stop berapa? Misalkan kita ingin simulasikan dalam waktu setahun. Ya. Start date dari tanggal 2021. Oh, dari tanggal 1 Januari 2021, klik. Oke. Sampai tanggal berapa di sini? Oke, kita sudah set. Misalkan kita mulai dari tanggal 1 Januari 2021, ya, stop time 100 misalkan sini. Udah set, kita klik di sini. Maka kita akan jalankan simulasi. Gampang kalau menjalankan simulasi. Kita klik ini, klik. Proses, maka simulasi akan berjalan. Nah, ini adalah proses running simulasi. Nah, ini prosesnya. Ya, ini prosesnya sudah berjalan, berarti ini adalah hasil simulasinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian ini kalau stop, kalau misalkan ingin berjalan, kita klik terus. Berarti dia proses berjalan. Ini error sebenarnya. Tapi intinya adalah ini adalah proses bagaimana Anda membuat sebuah simulasi dengan menggunakan AnyLogic. Ya, seperti itu. Jika error, maka kita harus cek. Mungkin ada yang belum kita masukkan angkanya. Kita klik pembeli. Tadi saya lupa. Pembeli ini initial value-nya kan tadi nggak ada. 0. Nggak ada. Maka dia akan merah. Maka supaya ada, misalkan kita masukkan 100.000. Ya, yang berhasil menjadi pembeli. Ya. Kemudian kita coba run. Nah, ini sudah berhasil.